9. Pilihan yang tepat. 2 hari setelah kejadian malam itu, akhirnya Farel kembali melakukan kegiatan di kantor. Hati ini merasa tenang melihat keberadaannya. Dia juga tersenyum sambil melirik ke arahku. Selama tidak bertemu dengan Farel, perasaanku tidak menentu. Dia benar-benar mampu membuatku untuk selalu memikirkannya. Kadang hati ini bingung dan bertanya, siapa sebenarnya laki-laki yang memiliki status sebagai kekasihku sekarang? Walaupun aku telah menerima Rangga sebagai orang istimewa dalam hidupku, tetapi jantung ini berdetak biasa saja ketika sedang bersamanya. Aku sangat tahu kalau Farel telah menghilang tanpa kabar beberapa tahun yang lalu. Namun, pesona laki-laki itu tidak mampu aku tepiskan setelah kami bertemu kembali. Ketampanan yang dia miliki selalu mampu membuat dada berdebar tidak beraturan. Dia pria idaman banyak wanita dari dulu. Pada tahu gak sih kalau Farel dan Ulan udah jadian? Indah, sahabat terbaikku saat duduk di bangku SMA, seolah-olah memberikan pengumuman di kelas kala itu. Ulan mah pasti bisa naklukin hati cowok tertampan di sekolah ini. Dia cantik dan imut, teman satu kelas menimpali. Aku dan Farel merupakan pasangan paling disukai teman-teman satu sekolah saat masih SMA. Banyak siswi yang berusaha mendekati laki-laki itu, tetapi dia selalu mengaku kalau dirinya hanya mencintaiku seorang. Itu semua terbukti dengan kesetiaan yang dia tunjukkan selama kurang lebih 3 tahun. Seandainya Farel tidak pergi kala itu, mungkin saat ini kami masih bersama dan berstatus sebagai sepasang kekasih. Namun, kenyataan yang ada sekarang tidak seindah harapan. Aku kini memiliki hubungan dengan laki-laki yang tidak lain adalah kakak sepupu Farel. Kadang cinta itu rumit dan susah untuk dimengerti. Kenapa aku justru lebih merasa nyaman berada di samping masa lalu yang telah menyakitiku dibanding pria yang berstatus sebagai kekasihku? Aku sudah berusaha membuka diri untuk belajar mencintai Rangga, tetapi hingga detik ini rasa itu belum tumbuh. Nada dering telepon mengagetkan lamunanku tentang 2 laki-laki yang membuat hati ini bingung. Aku pun segera mengangkatnya. Halo kembangku, ke ruangan aku sekarang ya. Mendengar suara Farel saja, dada ini sudah berdebar tidak beraturan. Baik, aku menutup telepon, lalu beranjak menuju ruangannya. Aku mengetuk pintu ruangan laki-laki itu, kemudian dia memintaku masuk. Duduk, pintanya. Setelah aku berada dalam ruangannya, dia tidak seperti biasanya. Kali ini, dia menunggu di sofa, bukan di meja kerjanya. Aku menghempaskan tubuh ke sofa coklat muda tersebut. Farel mendekatkan diri dan duduk di sampingku. Jantung ini berdegup sangat kencang, walaupun aku sudah berusaha menahan diri agar tetap bersikap biasa di dekatnya. Namun, pandangannya membuat diriku makin salah tingkah. Kamu udah sehat? Tanyaku, mengalihkan tatapannya. Kenapa? Kamu khawatir ya? Jawabannya justru membuatku makin tidak berdaya. Coba aku lihat lukanya. Aku mengangkat tangan, ingin meraba luka di kepalanya, tetapi dia langsung meraih tanganku. Kita jujur aja ya sama Rangga tentang hubungan kita. Aku bingung dengan apa yang dia ucapkan. Maksudnya, bukankah kita tidak memiliki hubungan apa-apa? Kenapa kamu masih tetap membohongi perasaanmu sendiri? Kamu memintaku ke sini hanya untuk ngomongin ini. Maaf, aku harus pergi sekarang. Aku berusaha melepaskan genggamannya, tetapi sia-sia. Tolong dengarkan penjelasanku, Lan. Kasih aku kesempatan, 5 menit aja. Entah kenapa, aku takut mendengar penjelasan darinya. Aku belum siap jika alasan yang dia ucapkan akan membuat hati ini luluh dan akhirnya akan menyakiti Rangga. Maaf Rel, semuanya sudah terlambat. Lepasin tanganku.
Farel pun melepaskan genggamannya, lalu aku keluar dari ruangannya. Seandainya aku belum menerima cinta Rangga, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Aku pasti akan bersedia mendengar penjelasan Farel. Dia tidak tahu betapa hatiku sangat sakit harus berada dalam situasi seperti ini. Waktu telah menunjukkan pukul 5:14 WIB sore. Aku dan Rangga segera meninggalkan kantor menuju parkiran. Seperti biasanya, laki-laki itu selalu setia mengantarkanku pulang setelah pekerjaan selesai. Perhatian yang dia berikan membuat hati ini tidak sanggup untuk menyakitinya. "Apa kamu sudah siap untuk tunangan, sayang?" Pertanyaan itu membuatku kembali bingung. "Maaf, Gah, aku belum siap." Aku meminta maaf kepadanya. "Kenapa, sayang? Apa yang membuatmu tidak siap? Apa kamu tidak percaya padaku?" "Jangan salah paham, Gah. Aku percaya dengan semua ketulusanmu. Terus, kenapa kamu selalu menolak jika aku mengajak tunangan? Karena aku belum siap? Atau jangan-jangan kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu selalu berpikiran seperti itu? Itu yang kurasakan darimu. Tolong kasih aku kesempatan untuk memikirkannya lagi." Tiba-tiba Rangga menghentikan mobilnya. Rangga memegang kedua pipiku, lalu mendekatkan wajahnya. Dia berusaha ingin mencium bibirku, tetapi aku dengan cepat langsung mendorong tubuhnya. Ternyata penilaianku selama ini salah tentang laki-laki itu. Dirinya tega ingin melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sama sekali. Aku pun mendaratkan tamparan di pipi Rangga, lalu segera turun dari kendaraan roda 4 miliknya. Sungguh, ini di luar dugaan. Bagaimana mungkin laki-laki sebaik Rangga tega ingin menciumku? Dia telah menghancurkan kekagumanku terhadapnya. "Sayang, tunggu." Dia mengejarku. "Aku membencimu." Aku mempercepat langkah hingga tersandung batu yang tidak aku perhatikan. "Ulan." Farel tiba-tiba berada di depanku. "Farel." Aku menumpahkan rasa kesal di dadanya. Aku langsung mendekap laki-laki itu sambil menangis. "Kamu kenapa?" tanya Farel kepadaku. Aku menunjuk ke arah Rangga. Farel langsung menghampiri Rangga, lalu mendaratkan pukulan di pipi laki-laki itu. Aku segera berdiri, lalu berjalan menghampiri kedua pria tersebut. Mereka saling memukul satu sama lain. Aku berusaha meleraikan pertarungan tersebut. "Berhenti!" aku berteriak. Akhirnya mereka menghentikan aksinya. "Kakak apain Ulan? Kenapa dia sampai nangis?" tanya Farel dengan nada tinggi kepada Rangga. "Kenapa kamu ikut campur dengan urusan kami?" Rangga juga membalas dengan menaikkan suara. "Kalau kakak berani nyakitin Ulan, itu akan menjadi urusanku. Kamu hanya pimpinan Ulan, jangan sok perhatian. Itu menurut kakak." Aku tidak ingin jika Farel melanjutkan kalimat yang ingin dia katakan. Aku segera menghentikannya. "Stop, aku benci kalian berdua." Aku akhirnya meninggalkan kedua laki-laki itu. Aku sangat bingung melihat apa yang Farel lakukan kepada Rangga. Hanya karena melihatku menangis dan terjatuh, dia langsung mengeluarkan amarah dan mendaratkan pukulan kepada Rangga. Sebesar itukah perasaan yang dia miliki untukku? Apa dia tidak ingat kalau Rangga merupakan kakak sepupunya? Hati ini sekarang makin yakin kalau ternyata Farel masih mencintaiku seperti dulu. Semua itu dapat kurasakan dari sikapnya. Sejak dulu, dia tidak pernah sekalipun melakukan apa yang hendak Rangga perbuat. Dia menunjukkan cintanya kadang dengan mencium dahiku. Dulu, Farel selalu percaya bahwa kami akan bersatu selamanya. Oleh karena itu, dia selalu bilang tidak akan melakukan hal-hal yang belum pantas denganku. Dirinya mengaku yakin setelah kami resmi menjadi pasangan halal, dia pasti akan mendapatkan segalanya dariku. Apakah ini petunjuk kalau Farel merupakan laki-laki yang terbaik untukku? Mama juga selalu meminta agar diriku berpikir sebelum menerima bertunangan dengan Rangga. Apa mungkin Mama memiliki firasat yang tidak baik tentang Rangga? Mungkin sebaiknya aku mendengar penjelasan dari Farel. Hati ini sudah yakin lebih memilihnya.
Apakah Ulan benar-benar akan memilih Farel?